Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan kami kanal Suara Merah Putih Kasuari, kanal sebagai wadah untuk saling sharing dan tumbuh bersama. Perkenalkan saya Sulistia Budiwati, saya akan bertindak sebagai moderator pada acara webinar kali ini, hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Bapak Ibu guru hebat yang hadir di room webinar kita dan di seluruh Indonesia, pada malam hari ini webinar kita akan mengusung tema tentang guru dan literasi digital. Peran guru sangat erat kaitannya dengan kemampuan siswa untuk berliterasi. Guru menjadi ujung tombak pemberantasan istilah defisit literasi. Komunitas yang memiliki literasi yang tinggi akan membentuk masyarakat yang cerdas, yang akan selalu menemukan solusi terbaik dari setiap masalah yang timbul. Bapak Ibu guru hebat yang dirahmati Allah, berkenalan dengan narasumber kita malam ini, memberikan gambaran tentang sosok wanita yang hebat, yang sangat aktif dan penuh dengan segudang prestasi. Tidak hanya di dalam negeri, tapi sepak terjang beliau juga sampai ke luar negeri, di antaranya Sri Lanka dan Thailand. Beliau juga sangat hobi dengan fotografi dan sebagian besar karya-karya beliau adalah meneliti tentang keunikan dari suku Korowai, Papua. Untuk lebih jelasnya, izinkanlah saya membacakan CV dari beliau. Nama beliau adalah Ridian Yasminta Wasaraka. Biasa dipanggil Ibu Dian Yasmin. Beliau lahir di Manokwari tanggal 4 Desember tahun 1980. Beliau sudah menikah, dan lebih kerennya lagi, beliau ini adalah putri asli dari Papua yang berasal dari suku Baham. Jika kita lihat dari CV-nya Bapak Ibu, ini sangat panjang ya. Kalau saya bacakan semua ini akan sangat lama. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau saya lihat beliau ini cum laude Bapak Ibu, S1 maupun S2-nya. Kemudian beliau juga bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura sebagai dosen. Kemudian beliau juga sangat aktif sebagai fasilitator di acara beberapa seminar sampai di tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu, hasil-hasil karya beliau, ini saya pernah membaca Ibu Dian. Jadi beliau menghasilkan satu buku namanya Perempuan Perkasa. Saya sudah membacanya, Alhamdulillah. Kalau tidak salah ini membicarakan tentang keunikan dari suku Korowai yang sudah menerapkan prinsip persamaan gender. Walaupun jauh dari namanya modernisasi, beliau masih terpencil, tapi praktek persamaan gender sangat kuat di sana. Kemudian penelitian-penelitian beliau juga sangat banyak, dan beliau juga aktif untuk menulis di jurnal-jurnal ilmiah. Pengalaman organisasi beliau juga sangat banyak Bapak Ibu, ini tidak saya bacakan semua ya Bapak Ibu. Mengingat waktu, nanti kita perbanyak saja di diskusi untuk mengenal lebih dalam tentang beliau. Baik, kepada Ibu Dian, waktu dan tempat saya persilakan Ibu untuk memberikan kami ilmu dari Manokwari ya, bukan Jayapura, dari Manokwari untuk saat ini. Baik Ibu, silahkan. Jaringannya apa ya Ibu? Ibu Dian? Terlempar ya? Hilang dari room. Iya. Kalau gitu dibacakan aja CV-nya Bu sambil nunggu. Oh, baik. Saya akan Kalau bisa bacakan di-share dulu. screen nggak? Kalau ada, kalau bisa ini. Oh, sabar. Saya share screen ya. Jadi sebelum Sambil itu, tunggu beliau. beliau aktif di ini apa SM Iya, dia. Oh, masih belum itu risetnya itu aku yang masih primitif gila dia. Berat yang di pohon-pohon. apa layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sambil kita tunggu Nah, Ibu ini Dian ya. beliau. Ini beliaunya, Ibu Dian.
Ini CV beliau. Jadi ini alamatnya ini ada dua ini. Yang satu di AB Pura, yang satu di Manokwari. Ini email beliau, Bapak Ibu. Jika nanti mungkin ingin sharing melalui email, ini pendidikan beliau itu pasca sarjananya jurusan antropologi Universitas Cendrawasih Jayapura, IPK-nya 3,61. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura, jurusan komunikasi, IPK-nya 3,78. Keren. Ini pelatihan beliau, ada yang sampai di Sri Lanka juga ini. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kalangan pemuda angkatan ke-8 Lemhanas pada tanggal 23 sampai 30 November tahun 2014. Yang ini OBCT, On Board Combined Training di Sri Lanka, Grand Pitch Internasional. Saya belum pernah ke sini nih Bapak Ibu. Sama-sama. Communication skill di Bangkok, Thailand. Kemudian Combined Strategy Training Bangkok, Grand Speed South East Asia. Ini Thailand juga, Bangkok ini. Security Training Bogor, Grand Pitch Indonesia. Pengelolaan dasar pengelolaan pelatihan dasar pengelolaan lingkungan terpadu, AMDAL juga beliau ya, dari UGM. Marine Expansion Planning NOAA Management MPA Building. Mini course KKLD di Kaimana. Training Resource Use Monitoring CI Raja Ampat. Banyak trainingnya ini. Tapi yang ini yang pengalaman kerja beliau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura. Kemudian di Institut Seni Budaya Indonesia Papua sebagai dosen. Oke. Kemudian tenaga ahli BPK SDA Papua pada tahun 2018. Kemudian di Balai Botani dan Kebun Raya Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Ini beliau jika dilihat sebagian besar beliau sangat hobi fotografi ini. Ini beliau hobi membuat Bu Sulis, maaf, ya. Bu Dian udah ada. Alhamdulillah. Teh Chandra mungkin bisa jadiin co-host dan presenter ya. Jadi apa? Beliau bisa di atas. Jadi kalau nanti nggak ada berarti ini sinyalnya. Baik, Ibu Dian. Tadi sempat terlempar, mohon maaf, mungkin jaringan ya. Baik, Ibu Dian, saya persilahkan Ibu Dian untuk memaparkan materinya. Silahkan, Ibu. Iya, pertama mohon maaf, mungkin karena di Amban jadi signalnya, padahal saya rumah ini ngadep pada depan sama towernya Telkomsel, harus diberitakan lagi ya. Terus tapi alam. Terus saya terus ini kayaknya aplikasi yang berbeda dengan yang biasa dipakai, kan kita biasanya Zoom ya. Jadi saya mana ini ngekliknya. Jadi pertama saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Para pendidik bangsa, pendidik anak-anak bangsa, terima kasih untuk kesempatannya, terutama buat Ibu Chandra. Maaf saya hari ini manggilnya Ibu dulu. Beberapa menit ke depan saya manggilnya Ibu. Mudah-mudahan saya tidak didenda adat. Bu Sulistia, terima kasih sudah mau menjadi moderator. Sebenarnya kita di sini mungkin akan sama-sama sharing saja ya cerita-cerita, karena ada beberapa hal yang mungkin justru saya harus belajar dari Bapak Ibu guru sekalian, ataupun Bapak Ibu yang mungkin Aduh, jaringannya kayaknya nih, Bu. Kalau terkendala mungkin kameranya Teh. Outputnya bagi sinyal.
tapi mungkin ada peserta dari para penggiat literasi ya. Saya masuk ke desktop atau oke? Atau gimana nih? Saya ada kirim materi ke Ibu Chandra sebenarnya di Oke. di WhatsApp. Kalau jaringan Saya bisa dibantu. Kayaknya saya mau harus share. belajar lagi nih aplikasi ini. Jangan tanggapi apapun. Kopinya kurang, gelasnya tidak. Mau dibantu share screen, Budian, atau gimana? Bu Sulis, saya sudah kirim di grup, Bu Sulis. Seperti kemarin kan saya juga gangguan pakai 2 device. Mungkin sebagai ini ya, biar Bapak Ibu kita sambil nunggu Ibu Chandra maupun Ibu Sulistia membantu men-share presentasi yang sudah saya buat. Mungkin Bapak Ibu apa bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Bisa. Ini ada satu, kalau diizinkan boleh kita bikin game sedikit ya Tante. Tante lagi Ibu. Enggak. Boleh, boleh. Boleh ya. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah ini tentang sapi dan susu. Sehatku lebih banget. Oke. Suaranya Ibu tidak kedengaran. Ya, memang belum bersuara, Pak. Belum bersuara. Baik. Baik. Ya. Silakan Bu, saya bantu share ya Bu ya. Ini mau masih main game dulu, Bu Sulis. Oh. Ya baik. Suaranya, Budian. Ya, baik. Ini tentang sapi dan susu. Kalau saya minta Bapak Ibu untuk mengikuti kata-kata saya. Sapi. Oke. Susu. Gimana? Susu. Susu sapi. Bapak Ibu mic-nya dinyalain dong, ikutan ayo Bu. Susu sapi. Berapa susunya? Baik. Ulang. Sapi. Susu sapi.
Berapa susunya? 6. 3. Saya ulang ya. 2. Sapinya 2, susu sapinya 2. Oh, berapa susunya? Oke. Baik, sekali lagi ya. Ikuti kata-kata saya. Sapi. Susu sapi itu berapa sih sebenarnya? Sapi. Kayaknya harus ngintip sapinya dulu. Sapi punya susu berapa? Baik. Susu sapi. Susu sapi. Susu sapi. Susu. Berapa susunya? Berapa susunya? Ya, 8. Chandra yang benar. Berapa Oh, susunya? Kan saya minta Bapak Ibu untuk mengikuti kata-kata saya. Saya tidak Iya, kan meminta sudah Bapak Ibu ikuti untuk kata-kata menghitung saya. sapi dan susu. Jadi kira-kira seperti itulah komunikasi ya, proses komunikasi. Kadang-kadang kita mau apa, menyampaikan apa, akhirnya orang lain menangkapnya seperti apa. Jadi kira-kira itu gambaran umum komunikasi sebenarnya. Baik. Ini kita sharing saja. Mungkin kita mulai tentang kita sebagai pendidik sekarang sebenarnya dihadapkan pada sebuah PR besar tentang literasi. Karena terus terang terjadi perubahan zaman yang luar biasa. Kemudian kalau dibilang sekarang adalah sebuah era revolusi, ya memang terjadi revolusi gitu ya. Terutama di teknologi komunikasi itu mengalami loncatan yang cukup besar setelah kemudian ditemukan sosial media gitu. Nah, ada sebuah gejala sebenarnya yang kami di universitas itu melihat juga dan merasakan bahwa ternyata anak-anak ini kalau disuruh bikin tugas, terutama tugas yang menulis itu kebanyakan mereka copy paste gitu dari internet. Jadi tanya Google, syukur kalau dibaca, ini enggak gitu ya, enggak dibaca, langsung dipindahkan saja gitu sebenarnya. Nah, dan saya berdiskusi juga dengan beberapa teman-teman guru di Jayapura dan memang fenomena itu juga terjadi ternyata di sekolah. Terutama kemudian saya dengar tahun ini seperti siswa itu disuruh buat riset kecil ya untuk kelulusan. Seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu guru ya. Jadi memang kemudian yang terjadi adalah pencurian ide itu marak. Kemudian yang paling parah sebenarnya kemudian penghargaan terhadap karya orang lain itu juga menjadi semakin menurun, dan yang kita kemarin merasakan sendiri adalah dampak dari hoax itu cukup cukup parah. Kita 2019 seluruh Papua itu menjadi seperti bara yang menyala di mana-mana begitu. Nah, mungkin Ibu minta tolong slide berikutnya. Iya. Di slide berikutnya agak kasih naik lagi. Mungkin dikasih agak kecil boleh ya. Ya, ini sebenarnya hanya untuk ini saja. Apa sih kelebihan internet? Oke, dia hemat waktu, lebih hemat biaya, memperluas jaringan dan sebagainya. Apalagi kemudian ada dari Kemeninfo itu di seluruh Papua nantinya akan ada 4.000 titik. Saya kemarin dari Makassar diundang sama Depdagri untuk jadi narasumber. Kemudian Depdagri juga memaparkan bahwa Papua akan jadi palaparing, kemudian ada 4.000 titik yang akan VSAT yang akan disebar, kemudian dan macam-macam gitu ya. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian kita siap dengan situasi itu? Apakah kemudian anak-anak kita itu juga
bentengi dengan baik atau tidak. Sebagai dampingan terhadap adik-adik yang menjadi korban dari seperti itu. Suaranya terputus Ibu Dian, mohon maaf. Oke. Oh ya. Oke, saya sampai di mana tadi? Kalau saya dengarnya tentang ini, Bu, apakah siswa kita siap menerima? Ya. Baik. Jadi kenapa pertanyaan ini muncul? Karena terus terang saya di Jayapura saya juga punya komunitas namanya Rumah Belajar Papua, dan kami juga selain melakukan edukasi tapi juga advokasi dan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban dari cybercrime ya, atau walaupun mungkin sebenarnya dia secara tidak sengaja, mungkin dia atas nama cinta, pacarnya minta fotonya dia, terus kemudian dia foto, terus kirim sebenarnya cuma mau ke pacarnya, tapi akhirnya jadi nyebar kemana-mana, dan sayangnya ini kami kategorikan sebenarnya sebagai double korban gitu. Dia dibully temennya, dikeluarkan dari sekolah, masa depannya hilang, terus kemudian juga privasi dia pasti terganggu ya. Karena sesuatu yang sudah kita posting di internet itu tidak akan pernah bisa dihapus. Dia akan selamanya di. Walaupun seperti saya, katakanlah saya bikin status, terus saya hapus, itu tidak sepenuhnya terhapus sebenarnya. Jadi ibarat kertas, ibarat buku ya, saya nyari-nyari buku jadinya. Ibarat internet ini buku, kemudian Bapak Ibu menghapus, itu sebenarnya sama sistem itu cuma dilipat begini. Cuma dilipat. Kita tidak lihat. Tapi sebenarnya kalau yang pinter, hacker yang benar, dia bisa tetap ini bisa terlacak. Itu pertama. Yang kedua, bisa di screenshot dan kemudian diposting ulang atau di download terus kemudian diposting ulang oleh orang lain gitu ya. Jadi ini memang situasi yang akhirnya sangat merisaukan karena kemudian pengetahuan ini ternyata tidak merata ada di semua siswa atau juga bahkan mungkin orang tua atau bahkan mungkin sesama. Saya terus terang ada teman dosen yang mungkin saking semangatnya ke luar negeri, dia posting foto, dia dapat uang cash dolar gitu, terus difoto, tulis dia bilang my first dollar gitu. Ya, padahal beliau S3 gitu. Bayangkan seorang S3, tapi seperti itu. Padahal ini kan sangat membahayakan sebenarnya. Nah, boleh next slide-nya. Iya. Nah, secara umum sebenarnya yang di malam ini kita akan cerita tentang literasi digital. Secara umum sih sebenarnya itu kemampuan ini ya, Bapak Ibu pasti juga sudah update dan mungkin sudah punya pemahaman sendiri bahwa yang disebut sebagai literasi digital adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, mengkomunikasikan konten, informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Itu pengertian secara umum. Next slide-nya. Ya, ini pendapat ahli tentang 8 elemen sebenarnya, 8 elemen esensial tentang literasi digital, yaitu pertama kultur, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital, kemudian kognitif, yaitu daya pikir dan dalam menilai konten ya. Nanti kita bisa diskusi banyak soal ini nih sebenarnya. Kemudian konstruktif, yaitu reka cipta suatu yang sifat aktual. Kemudian komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Kemudian kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab sebenarnya terhadap apa yang diunggah. Kreatif, kritis menyikapi konten, bertanggung jawab secara sosial. Itu ada 8. Nah, sementara kemarin Kemeninfo beberapa waktu lalu
Next slide-nya. Ada 4 pilar literasi digital ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu searching 4 pilar itu sudah ada materinya ada dan untuk bisa di-download sebenarnya. Nah, ini 4 pilar tentang digital skill, kultur, digital etik dan digital security. Nah, 4 ini yang paling menyasar anak-anak kita itu sebenarnya ada di poin tentang digital security dan digital ethics. Saya termasuk sedih karena beberapa jam yang lalu, tidak sampai 24 jam, ada seorang anak muda, remaja, demi konten dia mengunggah video yang melecehkan ibadah sholat, ibadah cara sholat ya. Jadi dia sholat itu memeragakan sholat sambil ngerokok gitu. Setelah ditangkap, ditanya, dia bilang ya dia cuma mau cari perhatian seperti itu. Next-nya. Atau ya, ini situasi di Papua. Hasil penelitian Rumah Belajar Papua yang kami lakukan 2015, 2015, itu ternyata permasalahan di Papua itu ada 3 sebenarnya. Pertama tentang literasi yang sangat rendah. Literasi ini bukan hanya kemudian membaca buku hard book atau textbook, tapi bahkan buku-buku populer juga tidak terlalu diminati ternyata oleh anak-anak zaman now. Kemudian yang kedua itu tidak membaca tuntas. Ada mungkin Bapak Ibu kan ada punya kolega di SMA Katada. Jadi guru-guru di sana selama masa pandemi mewajibkan tiap hari siswanya itu membaca apa saja dan membuat report di Google Form. Sayangnya yang terjadi adalah anak-anak ini mereka demi mengejar laporan ke gurunya, mereka mencari buku apapun dan kemudian meng-copy paste review dari buku tersebut. Jadi saya tanya sama beberapa adik, jadi kamu punya guru bagaimana? Iya, yang penting kita baca saja, kita kasih masuk, kasih isi banyak-banyak gitu. Terus saya bilang, kenapa bisa begitu? Ya kita yakin kita punya guru juga tidak akan punya waktu banyak untuk periksa itu. Ya ini satu hal yang cukup menyedihkan karena satu sisi guru sama 11-12 lah dengan dosen kita disibukkan dengan hal-hal administrasi, dengan yang namanya sertifikasi dan kemudian banyak hal itu yang akhirnya kita tuh jadi bingung, kita ini mau ngajar, mau penelitian, atau kita mau pengembangan diri, atau kita mau apa gitu. Sementara kita juga punya kewajiban untuk mengurus rumah tangga kita sendiri, mengurus anak-anak, mengurus suami, dan sebagainya. Jadi anak-anak siswa-siswa itu bercerita seperti itu ke saya. Kemudian yang sedihnya lagi adalah ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi, kita cenderung pada apa yang menjadi pikiran kita dan kita hanya mencari informasi yang kita pikir sesuai dengan pikiran kita. Contoh, mohon maaf kalau ini sedikit berbau politik. Katakanlah saya pro Jokowi gitu ya. Maka saya akan mencari berita yang baik-baik saja tentang Jokowi. Dan saya tidak mempercayai orang-orang yang menceritakan sisi lain dari Jokowi atau sisi buruk atau kekurangan atau tendensi apapun tentang Jokowi. Katakanlah seperti itu. Atau sekarang katakanlah saya the big fans of Ginanjar Kartasasmita, maka saya hanya akan mencari informasi tentang Ginanjar Kartasasmita yang baik,
Kemudian saya tidak, ketika ada orang lain mengkritik Ginanjar maka saya akan kemudian wah itu orang pasti itu hoax dan sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan echo chamber, ruang gema. Jadi kita hanya mau berinteraksi dengan orang atau membaca sesuatu yang di Papua slide berikutnya Bu. Iya, di Papua itu seperti ini. 83,2% responden di Papua dan Papua Barat mengaku tidak melakukan cek dan recheck terhadap berita yang diterima. Dan semakin tinggi jika yang memberikan informasi tersebut adalah orang yang dikenal. Jadi katakanlah saya dapat berita nih dari Tante Chandra, dari Ibu Chandra. Terus kita nih mendukung orang yang sama nih, katakanlah oke, Anies Baswedan ya, sama-sama kita dukung. Jadi apapun informasi tentang Anies Baswedan yang diberikan oleh Ibu Chandra kepada saya akan percayai itu 100%. Saya tidak memeriksa resource, saya tidak memeriksa isi tulisan, saya tidak memeriksa apapun, begitu. Nah, selanjutnya ini yang lebih ini lagi, 89,5% mengaku hanya melakukan konfirmasi berita pada sumber yang mereka percaya, seide, sependapat mereka, dan tidak mempertimbangkan sumber lain. Jadi ya udah, kalau saya menganggap bahwa Anies itu baik, ya sudah Anies aja gitu. Jadi saya hanya gaulnya dengan orang-orang yang mendukung Anies Baswedan, orang-orang yang big fan sama Anies Baswedan gitu. Ya mohon maaf mungkin Bapak Ibu pengalaman 2014, berapa kemarin kita pemilihan lagi, itu jujur saja berapa teman yang kita blok akhirnya hanya gara-gara persoalan masalah nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini sesuatu yang sebenarnya secara psikologis itu, psikologi komunikasi itu sebenarnya tidak sehat. Ada namanya homofili dan bias konfirmasi. Jadi kita menolak informasi apapun yang bertentangan dengan sesuatu yang tidak seide dengan kita. Seperti itu. Next-nya. Iya. Katanya nih anak muda adalah tanah lempung, orang tua itu batu cadas. Kabar baiknya keduanya bisa dibentuk melalui pendekatan yang tepat. Next slide. Iya, ini proses komunikasi. Tadi Bapak Ibu kita udah main masalah sapi dengan susu sapi. Jadi memang harusnya akan seperti ini. Nah, di antara apa yang kita katakan dengan yang orang lain terima, itu ada kemudian yang disebut dengan rintangan komunikasi. Jadi maksudnya si penulis kadang-kadang A belum tentu diterima oleh si pembaca itu B. Karena mungkin latar belakang pendidikan, masalah letak geografis, masalah bahasa, masalah budaya, dan banyak-banyak macam lagi. Berikutnya. Nah, ini alurnya sampai kemudian dari orang mendengar, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan kemudian feedback, terus bereaksi atas apa yang dilakukan. Nah, next-nya. Nah, yang terjadi di Papua adalah, mohon maaf ini saya ini dulu. Oke, kadang-kadang apa ya, kita tidak secara gamblang sebenarnya memahami
apa ya, atau menyampaikan apa yang sebenarnya kita mau. Katakanlah, oke, saya mau makan nasi goreng gitu, tapi nasi gorengnya apa, kadang-kadang orang ya sudah dibikinkan, orang cuma tahu oke makan nasi goreng, terus kemudian kita membuat nasi goreng untuk orang tersebut dengan versinya kita. Ya buat saya nasi goreng itu harus pedas, asin, kemudian telurnya 2, terus dikasih suiran ayam. Padahal orang ini nggak suka daging ayam, mungkin dia lebih, oh saya lebih suka nasi goreng ikan asar, mungkin seperti itu. Nah, tahapan-tahapan itu yang mungkin saat ini sedang terjadi di Papua, dan itu merata sebenarnya. Karena apa ya, saya agak sedih sebenarnya mengungkapkan ini. Kita tidak lagi menemukan buku, bukan tidak, mungkin jarang ya, kita jarang sekali menemukan buku atau tulisan yang ditulis dengan hati, tapi dan dengan tujuan untuk mengedukasi, tapi lebih pada kepuasan pasar. Nextnya, iya. Berikutnya, oke. Ada yang bilang seperti ini, silat itu tajam, tapi tidak bisa motong pohon. Kapak itu kuat, tapi nggak bisa dipakai untuk potong rambut. Semua orang itu penting, segala sesuatu itu penting, dan unik, tergantung pada tujuan sebenarnya. Nah, saya mau sedikit cerita kepada Bapak Ibu bagaimana perjalanan saya sampai akhirnya bisa menjadi seorang penulis buku ya, selain dan saya menulis buku kemudian dibiayai oleh satu lembaga donor namanya Ford Foundation. Itu saya dapat dana hibah lumayan, kalau di kursan ke rupiah itu 150 juta. Sesuatu yang sangat sederhana adalah saya ingin menulis tentang kebenaran, tentang suku yang saya sudah riset selama 15 tahun. Nah, tapi selama ini saya selalu tulis di Facebook. Terus kemudian salah satu adik, waktu itu dia masih jadi mahasiswa saya, dia bilang gini, kakak nulis-nulis di Facebook itu nggak akan dihitung sama Google. Saya bilang, maksudmu gimana? Iya, nggak bakalan dihitung gitu. Dihitung tapi mungkin ke slide yang keempat, kelima, keenam gitu, bukan di slide pertama. Jadi katakanlah kalau Bapak Ibu mengetik nama Dian Wasaraka, itu maka yang muncul di slide pertama itulah sebenarnya yang paling tinggi dicari orang sebenarnya. Nah, ya menulis di Facebook hal ini, dan bukan berarti tidak berkualitas. Menulis buku bukan berarti tahu semua hal, tapi kita harus memang menyesuaikan strategi dengan siapa kita bicara, saya bilang gitu ke dia. Nah, tapi untuk advokasi memang sebaiknya buku. Nah, next slide-nya. Sekarang saya minta Bapak Ibu, mari kita diskusikan mana yang harusnya kita dahulukan. Apakah kita membaca dulu? Apakah kemudian kita mengerti dulu, baru kita menulis, atau apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa diskusikan ini. Ada pada ya membaca, menulis deh. Nanti kita bisa diskusi. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Bungkos, Bu. Baik. Bungkos, menurut Bapak membaca. Nggih, Bu, membaca dulu. Kalau Bapak Ibu yang lain? Sama, membaca dulu sesuai dengan Baca dulu, Bu. Baik. Ada yang bisa kasih alasan mungkin? Mengerti dulu. Baik. Kalau saya mengerti dulu. Bapak Kapala. Ya. Kalau alasan Bapak apa? Alasannya saya, kita harus mengerti tujuan apa dulu kita menulis, baru nanti kita membaca. Begitu.
Baik. Kalau dengan Bapak Bungkos apa ya? Tadi kenapa mengatakan membaca dulu? Saya mengatakan membaca dulu, Bu. Orang tidak akan bisa menulis kehidupan kalau dia itu tidak bisa membaca dari situasi apa yang dialami sendiri, Bu. Membaca adalah proses bagaimana kita tuh memahami kehidupan itu sendiri sebelum kita tulis yang namanya hidup itu sendiri. Ibu tadi Baik. mengatakan bahwa menulis itu adalah menulis tentang kebenaran, menulis kejujuran. Memang kejujuran itulah adalah sebuah pemahaman untuk kita tulis dalam hidup kita itu sendiri, Bu. Terima kasih, Baik. Bu. Baik. Milih menulis? Tidak ada, Bu, kayaknya. Ibu Dian, suaranya tidak terdengar. Maaf, Ibu. Oke. Ya. Saya terlalu bersemangat akhirnya kesentuh. Oh Baik. iya, Bu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guruku tercinta, yang terjadi pada anak-anak kita saat ini adalah mereka menulis duluan. Mereka membuat konten duluan. Mereka bikin video duluan. Mereka apa ya tingkatannya? Mereka aksi duluan. Mereka tidak peduli apakah yang mereka tulis itu adalah hoax. Mereka tidak peduli apakah yang video konten yang mereka buat itu mempermalukan bahkan ibu kandung mereka sendiri. Mereka tidak peduli apakah mereka mengerti ketika mereka bikin video tentang melecehkan gerakan-gerakan sholat. Itu apa namanya akan nanti dijerat sama undang-undang ITE. They don't care. Aku nggak peduli. Yang penting saya dapat like. Yang penting saya dapat perhatian. Yang penting saya dapat bahkan mungkin uang begitu ya. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi di anak-anak kita. Karena kemudian next slide-nya, yang terjadi kemudian di generasi milenial yang dipentingkan adalah kuantitas. Jumlah follower yang banyak, jumlah subscriber yang banyak, jumlah like yang banyak, atau kalau dislike nanti pasti diturunkan sama YouTube, tapi kalau like yang banyak pasti justru dia akan dapat uang ya. Di generasi kita tuh generasi YouTuber, generasi TikTokan, generasi yang mainnya di Instagram. Mohon maaf, bahkan beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat itu dia pelakor, nauzubillah min zalik, dan dia ini anak SMA dan dia memposting foto-foto dia sedang intim dengan suami orang itu di Instagram gitu dengan bangga, dan dia nggak peduli walaupun dia harus dikeluarkan dari sekolahnya. Yang penting dia merasa bahwa akhirnya jadi punya banyak followers dan kemudian bisa dapat endorsan dan bisa dapat uang. Nah, inilah yang terjadi di anak-anak kita. Nah, pertanyaan penting saat ini, mari kita diskusi sama-sama Bapak Ibu. Kita ini pendidik, apakah kita tanah lempung ataukah kita tangan? Itu saja. Saya buka forum. Oh, saya kembalikan ke Ibu moderator yang nanti buka forumnya. Karena sekali lagi saya tidak ingin menggarami laut. Saya yakin Bapak Ibu sudah kaya dengan pengalaman, tapi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan
kita bisa mulai diskusinya supaya saya juga bisa mendapatkan pengalaman dan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu atas materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di room, Bapak Ibu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah materinya sangat bagus sekali dan sangat real yang kita hadapi saat ini. Di mana kita menggunakan daring, ada yang pakai blended learning, ada yang full daring. Otomatis siswa-siswi kita semakin sering frekuensinya memegang gadget dan semakin mudah semua informasi terbuka ke mereka, dan peran kita sebagai guru juga harus mampu mengedukasi siswa-siswi kita tentang pentingnya literasi digital. Kita buka sesi tanya jawab kita, Bapak Ibu, langsung satu penanya langsung dijawab, kemudian nanti kalau masih belum puas dikembalikan lagi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi 2 kali. Jadi nanti tanya, dijawab sama Ibu, kemudian tanggapan, kemudian dijawab lagi kalau masih ada yang kurang puas. Kemudian kita menuju ke penanya selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu, atau ini sudah bisa langsung dibuka Ibu Chan? Langsung atau harus raise hand dulu ini? Saya nggak tahu apa mereka partisipan bisa langsung buka. Tapi Ibu yang menyilakan. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu boleh raise hand yang ingin bertanya terlebih dahulu. Nanti akan saya persilahkan. Apa ada yang mau ditanyakan langsung kepada narasumber kita yang berkaitan dengan kendala saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring? Mungkin bisa sharing sehingga kita bisa menemukan, dan mungkin solusi ini sebenarnya masalah kita sama-sama gitu. Kita bisa mendapatkan solusi yang akan kita gunakan bersama, mungkin kita aplikasikan di siswa-siswi kita di sekolah. Silahkan Bapak Ibu raise hand yang ingin bertanya. Ada, saya duluan. Ya, saya. Oh, baik, Ibu Chandra duluan. Silahkan Ibu Chan. Sebenarnya saya juga ada ini Bu. Baik, Ibu Chandra duluan. Yan, emang dari dulu ya, kami sebenarnya sama-sama kayak mana Bu? Bu Dian ini tinggal di rumah dan hampir setiap waktu itu kita diskusi seperti ini, makanya saya sangat senang Bu Dian bisa berbagi kepada kita, karena Bu Dian ini aktif langsung terjun di lapangan dan banyak melakukan riset. Agak ngenes gitu mendengar yang disampaikan oleh Bu Dian, karena apa yang disampaikan sebenarnya sama yang kita hadapi. Di satu sisi kita dikejar-kejar target ngajar, tapi di satu sisi juga kita menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang menyelesaikan tugas-tugasnya ya asal menyenangkan hati guru, tanpa kemudian yang kita maksudkan tidak bisa sampai yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya sebenarnya agak kaget juga ya pada jawaban yang tadi 4 gitu. Ternyata anak-anak tuh langsung aksi. Nah, ini sebenarnya indikasi yang positif atau tidak gitu. Karena kalau tidak mungkin anak-anak itu melakukan aksi kalau dia tidak melalui proses dulu gitu. Karena untuk anak saya sendiri pada saat dia buat konten, apakah TikTok atau apapun, itu dia riset dulu lah ya. Dia riset dulu. Jadi dia googling dulu apa dulu itu baru gitu, karena bahkan dia kan mengamati saya juga kalau saya share di Facebook atau apa, nanti dia tanya, mama yang kasih like berapa gitu, dan dia memantau statistik gitu.
Jadi kalau misalnya ada yang unlike saja, itu dia kejar. Kenapa saya di unlike? Nah, maksud saya ini fenomenanya sebenarnya positif atau negatif. Seandainya memang menurut kita itu negatif, setiap sesuatu itu pasti punya potensi untuk kita ubah gitu. Mungkin minta ini ya, apa namanya? Kita diskusi ya. Kira-kira apa sih yang harus kita buat sama-sama supaya anak-anak itu kita kawal dengan potensinya yang seperti itu. Oke, itu dari saya. Mohon izin Ibu moderator, apa saya langsung jawab pertanyaannya? Langsung saja Ibu, langsung saja. Baik, terima kasih. Saya kok agak Ibu, jaringannya kaku ya, suara. Baik. Bisa didengar dengan baik? Baik, bisa Ibu. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar lagi. Atau cuma di saya ya? Ibu, Bu Dian. Kayaknya jaringan Ibu Dian agak kurang. Ibu Dian? Kalau Bu Sulis mau nanya. Mungkin teman-teman di Lain. kolom chat ada yang sudah Ada menanyakan belum? pertanyaan ya di kolom chat ini ada yang bertanya dari Ibu Ai Marlina. Beliau mau menanyakan juga, maaf mau nanya, bagaimana cara kita menyikapi misal peserta pelatihan daring melalui proses LMS, Ibu Dian, dengan peserta orang dewasa, seperti guru, hanya mereka menginginkan luring, sehingga proses literasi tentang pengetahuan, pemahaman yang sulit melalui pembelajaran mandiri, asinkronus. Dan ketika sinkronus, mereka berdalih tentang kesulitan jaringan. Banyak kesibukan dan tugas pekerjaan atau bahkan mintanya tugas itu mereka inginkan seperti kemauannya. Terima kasih Ibu Ai dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya itu dia. Sementara anak-anak kita sudah lompat, sementara kita ini gitu ya. Ya. Aduh, mohon maaf saya ini terus ini keluar masuk. Ya, Ibu Dian. Saya stop video saja mungkin ya, biar signalnya lebih Baik. bagus. Signalnya bagus. Ibu Dian mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan Ibu Chandra, kemudian nanti ada pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya sampaikan kemudian. Baik. Kalau menurut saya seperti ini mungkin. Tidak apa-apa mereka mulai saja gitu. Mungkin inilah waktunya. Ada situasi yang kemudian belajar dari kesalahan. Jadi nanti ketika dia bikin konten jelek, dia dihujat, dia kemudian pasti akan mencari rujukan. Ini yang terjadi di anak-anak yang kami dampingi ya, bahwa mereka bikin paling banyak itu di TikTok. Mereka bikin terus terang tarian-tarian yang rada-rada etis, terus kemudian mereka mulai pertama dapat like, tapi terus kemudian lama-lama mereka risih juga dengan mulai kan ada komentar-komentar yang bernada body shaming, seksis, seperti itu. Ketika itulah sebenarnya menjadi titik masuk kita sebagai pendidik untuk merangkul mereka. Jadi ini cerita dari kami di Jayapura. Beberapa siswa yang kemudian dikeluarkan oleh sekolah, kami cari ke kampung. Kami cari ke kampungnya, kami advokasi, kami jelaskan ke sekolah,
kami yakinkan ke guru-gurunya bahwa mengeluarkan anak ini dari sekolah bukan solusi gitu. Bahwa oke lah dia mungkin melanggar moral atau melanggar apapun yang merupakan komitmen dari sekolah atau komitmen masyarakat, ya manusia memang tempatnya salah. Tapi kalau kita buang dia, kita putuskan masa depannya dia, itu sama dengan kita akhirnya membuang batu yang ternyata di dalamnya itu ada berlian seperti itu. Kita nggak pernah tahu potensi seseorang. Jadi kalau menurut saya secara pribadi tidak peduli dia mau mulai dari mana. Ada orang-orang tertentu yang mungkin dididik secara baik di keluarga, mungkin orang tuanya adalah orang tua yang terpelajar. Jadi dia terbiasa dengan situasi membaca di rumah, diskusi di rumah. Tapi mungkin ada juga anak-anak yang mereka mungkin secara materi dicukupi harta bendanya, tapi tidak mendapatkan kecukupan kasih sayang. Akhirnya mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan perhatian sebenarnya. Nah, bagi saya, atau apakah dia mau menulis di luar, pengalaman sebenarnya. Pengalaman kami di rumah belajar Papua, apakah dia mau bikin konten di luar, apakah dia mau menulis naskah di luar, tidak apa-apa, nanti dia akan belajar dari pengalaman. Ketika dia bertanya, kita bisa menjelaskan bahwa kesalahanmu adalah di sini. Jujur saja, saya memang mengajar mata kuliah fotografi di kampus Unipa. Di UMP, dan memang fotografi itu bukan sesuatu yang sifatnya teori, dia harus praktek. Nah, dan proses belajarnya itu melalui sesuatu yang salah, seperti itu. Jadi Ibu, pendapat saya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa dilengkapi lagi dengan pengalaman Bapak Ibu yang lain dalam proses belajar mengajar. Saya. Bu Chan, ya baik. Ibu Chan, gimana Ibu Chan? Ya, saya sedikit setuju, terutama Banyak dengan tidak? yang sedikit setuju ya, dengan yang bahwa kita nggak boleh buang anak yang salah. Jadi saya termasuk yang kalau ada anak yang dikeluarkan, itu saya termasuk yang sedih gitu. Karena berapa kali saya memperjuangkan anak-anak untuk tidak dikeluarkan. Karena sekolah itu kan tempat untuk mendidik anak gitu. Ketika kita tidak mampu, kok kita mengeluarkan dia gitu. Kalau dia sudah di luar, terus siapa yang mau didik dia? Jadi itu juga pertentangan batin. Tapi benar bahwa kita di sekolah itu punya sejumlah peraturan, dan untuk mengeluarkan anak itu tidak mudah, kita melalui rapat Dewan Guru. Mungkin yang perlu menjadi pemikiran kita bersama adalah berarti regulasi atau peraturannya itu yang harus kita sesuaikan, harus adaptif gitu. Sesuaikan dengan anak, biar anak lebih jahat. Sebentar, saya video. Ya, contoh misalnya sekarang ini kan ada corona jenis baru ya, yang kemungkinan kita akan kembali ke PJJ seperti dulu lagi. Nah, ini juga menjadi satu pukulan juga kepada kita semua untuk kita kembali lagi berjarak dengan anak-anak. Nah, kalau misalnya peraturan itu masih peraturan yang lama, itu berarti kita tidak bisa menyentuh anak-anak. Jadi mungkin yang saya pikirkan itu adalah sekolah harus merancang peraturan baik pada saat tatap muka langsung ataupun untuk online. Jadi bagaimana anak-anak itu kita atur dari sekolah, cara dia
bermedsos seperti itu. Karena jujur dalam 2 tahun ini, ya hampir 2 tahun ya, itu kasus-kasus penyalahgunaan informasi atau medsos itu juga marak di sekolah saya. Bahkan Budian, yang lebih menyedihkan adalah anak-anak memang tidak sekolah tatap muka, tapi mereka tatap muka di tempat lain sampai akhirnya MBA seperti itu. Nah ini juga menjadi pemikiran kita bersama. Ini kita harus gimana gitu. Kita bisa mengawal anak-anak. Oke, ini memang masanya, tapi bagaimana kita membuat satu regulasi kayak gitu untuk bisa menjaga anak-anak. Itu dari saya. Tapi teman-teman lain punya ide yang lain, pendapat yang lain. Terima kasih ya. Baik, Ibu Dian, bagaimana? Jadi kita 2 kali ya, kemudian kita ganti ke yang selanjutnya. Ibu Dian. Ibu Dian. Ibu, mungkin jaringan beliau lagi terkendala. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Dian terkoneksi kembali, mungkin benar ya, itu masanya anak-anak. Sama saat kita punya anak yang mau belajar mengerti tentang lingkungan, mereka sangat ceroboh. Mereka tidak takut untuk mencoba, berbeda dengan kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pasti kita berpikir, ini efeknya apa, ini akibatnya apa, kemudian ini keuntungannya apa. Tapi kalau anak-anak tidak, mereka akan mencoba menggunakan indera perasa mereka. Kalau anak kecil itu semuanya diisap, dia tidak peduli itu kotor, itu bersih, begitu ya. Itulah dunia anak-anak, dan itu juga yang kita alami dengan anak-anak kita gitu. Tapi jujur ada positifnya juga, justru anak-anak itu lebih cepat cerdas dari sisi digitalisasi. Contoh saja, anak saya itu lebih cepat sekali memahami tentang suatu aplikasi yang dia suka, entah itu mengedit gambar, mengedit video. Dia tidak takut itu rusak. Nah, itu keuntungannya. Nah, tapi di mana peran kita sebagai orang tua? Jadi ibaratnya seperti ini. Seandainya ada orang, dia sudah berlari dan kita ketinggalan menggunakan mengikuti atau menggunakan sepatu terlebih dahulu, maka yang bisa kita lakukan adalah kita lari sambil pakai sepatu. Jadi sementara anak itu berusaha untuk mengerti sekitarnya tentang digitalisasi, kita juga harus berusaha mengikuti kecepatannya dengan memberikan edukasi. Kita memberikan edukasi kepada peserta didik kita tentang bagaimana security-nya, bagaimana regulasinya untuk berliterasi di bidang digital. Ibu Dian, apa sudah bisa terkoneksi, Ibu? Mohon maaf, Ibu Dian, apa sudah bisa masuk? Jaringan beliau agak terganggu mungkin ini ya, belum ya. Jadi ini sambil nunggu mungkin ada yang mau sharing lain? Atau mau mengungkapkan pendapatnya mungkin sambil menunggu Ibu Dian terkoneksi kembali, Bapak Ibu yang punya pengalaman di sekolah terkait dengan imbas dari digitalisasi ini, mungkin siswanya jadi lebih gimana gitu ya? Iya, Bapak Ibu, ya. Ini saya dari tadi tidak bisa unmute gitu, jadi terputus sendiri. Saya ini nggak bisa dengar suara.
Gimana Ibu? Jadi mereka bisa buka. Sekarang bisa dengar suara saya? Bisa Ibu. Ya Baik. Pak Kepala Billy. Baik, bisa dengar suara saya? Bisa Pak Billy. Bisa Pak, Baik. bisa. Pak, saya Kepala SMK Negeri 1 Kota Tambolaka di Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bu. Alhamdulillah. Ya Pak, baik Kami silahkan. hampir sama dengan orang Papua ini. Sama-sama timur, Pak. Ya, situasi dan kondisi di dalam era digitalisasi ini memang sama, Bu. Siswa lebih pada menggunakan handphone yang memang mereka sudah tidak peduli lagi guru. Ini yang menjadi tantangan, karena apapun sebenarnya teknologi apapun tidak menggantikan posisi guru sebenarnya, Bu. Kehalusan, cara bicara, apapun tidak akan sama. Tetapi dengan pembelajaran jarak jauh dengan kondisi COVID-19 ini, memungkinkan karakter siswa itu sudah beda jauh. Bahkan menegur guru pun yang lalu di depan mereka agak sulit itu, Bu. Kan lebih mengutamakan pada gadget yang mereka pegang itu, Bu. Ini menjadi tantangan kita sebagai guru. Tetapi ada kemajuan besar bahwa mereka mengenal teknologi itu secara cepat. Itu yang paling menguntungkan bagi kita. Tetapi literasi dalam digital untuk mereka memahami secara penuh, kalau saya, karena mungkin saya ini guru produk tahun 80-an, itu lebih pada menitikberatkan literasi yang memang ada di perpustakaan. Karena itu jauh lebih punya artinya sumber yang jelas. Nah, kadang-kadang saya berbicara juga terhadap siswa bahwa yang namanya sumber dari segala sumber ada, yaitu pertama bisa dari Om Google, Om Yahoo, segala macam itu bisa dapat saja, tetapi selalu tidak ada benarnya. Kenapa? Karena tidak ada sumber yang jelas. Itu bisa menjadi hanya tulisan perorangan yang kebetulan punya pikiran yang baik, dia menulis, tetapi seyogyanya untuk mendapatkan sumber yang jelas itu harus dari perpustakaan sekolah, begitu. Namun yang terjadi di anak-anak kita itu tidak sama sekali menyentuh yang namanya perpustakaan sekolah. Apalagi di situasi pandemi ini kan tidak mungkin kita masuk pada perpustakaan lagi. Nah, ini yang kendala. Tetapi yang terjadi pada saat ujian semester, Bu, anak bisa hadir semua. Karena saya di sekolah itu pada saat ujian kenaikan kelas itu menggunakan tatap muka. Tapi mereka hadir. Tetapi selama proses yang terjadi, kami di Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, ini kabupaten ini, selama proses ini tidak ada pembelajaran daring. Mulai dari tahun 2019 Maret itu hanya berlangsung selama 1 bulan dengan kondisi 1-2 yang terpapar virus corona, tetapi itu hanya berlangsung sebulan. Sesudah itu kami pembelajaran terbatas sudah karena tidak terlalu banyak, karena dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat di sekolah, lalu kami sistem shift-shiftan sehingga memungkinkan kami untuk tatap muka seperti biasa. Kendalanya anak dibuai dengan kabupaten lain tetangga yang terpapar lebih banyak COVID-19, sehingga mereka sebenarnya mengikuti cara mereka dan akhirnya mereka tidak terlalu peduli untuk sekolah tatap muka, begitu. Dan ketika ujian malah mereka hadir, tahu persis jam kapan ujian. Itu yang luar biasa di kami di Sumba ini, Ibu, tantangan yang kami hadapi, tetapi ada yang nilai positifnya. Nilai positifnya tinggi sekali bahwa anak sudah belajar dengan teknologi yang bagus. Karena kami di sini jangkauan internetnya juga cukup sulit, Bu. Bahkan masih ada sekolah yang belum punya listrik, Bu. Bagaimana dia mau beroperasi untuk menggunakan yang namanya internet? Sangat sulit. Sehingga ada saat-saat di mana kami terpapar banyak sekali dan kami pembelajaran jarak jauh, kami mengantar tugas-tugas itu ke rumah, Bu. Rumah anak. Dan menjemput lagi, begitu. Ini menjadi tantangan besar, tetapi itulah
apapun yang terjadi karena ini memang global, tidak bisa kita pungkiri kenyataan, harus berbuat yang lebih baik. Ini artinya pendapat saya karena saya sebagai kepala sekolah selalu mencari yang terbaik bagi anak-anak. Seperti tadi Ibu katakan bahwa ada anak yang hanya datang pada saat ujian. Saya juga sama di sini. Dan bagaimana mereka tidak naik kelas. Ada yang tidak, guru-guru protes, woi ini bagaimana materi sama sekali dia tidak terima. Tapi karena saya bilang ini situasi pandemi. Saya bilang tidak bisa kita lepaskan anak-anak begitu. Apalagi yang didik mereka kalau mereka di luar. Begitu. Itu saja Bu, saya kembalikan. Bukan bertanya, ini karena masih share selagi Ibu Dian belum menanggapi. Baik. Baik Pak, Alhamdulillah Pak Billy, ya Allah. Dan sebenarnya masalah yang dialami di daerah Bapak tidak jauh beda dengan beberapa di wilayah Papua Barat ya Pak ya, yang belum ada lah, bukan tidak belum ada jaringan internet, ataupun jika ada, kadang-kadang jaringannya kurang bagus ya. Tapi memang kita guru itu dituntut apapun situasinya kita harus bisa mencari solusi ya Pak. Seperti Bapak tadi harus mengantar tugas kemudian menjemput kembali. Ya, alhamdulillah itu sangat luar biasa ya. Mohon maaf Ibu Dian, apa sudah bisa terkoneksi Ibu? Ya, saya sudah bisa koneksi. Saya sudah Iya. ikuti dari Mungkin paparan Pak Billy. Alhamdulillah, ya betul. Mungkin Ibu Dian bisa share kepada kita semua yang hadir tadi berkaitan dengan pernyataan Pak Billy bahwa ada beberapa situs-situs mungkin yang kurang jelas. Mungkin Ibu bisa bagi tips bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengedukasi siswa untuk mencari konten-konten mana yang itu jelas sumbernya gitu Bu, caranya gimana supaya oh ini penulisnya jelas, oh ini dia diakui kayak gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, saya borong ini kok lekat sekali dengan manggil Tante Chani. Ya, jadi seperti ini. Pertama, memang ini menjadi concern kita sama-sama, tapi saya masih percaya bahwa hati itu disentuh dengan hati gitu. Ketika saya punya pengalaman ada anak yang, tapi mahasiswa saya ya, tapi dia masih sangat-sangat muda, jadi waktu itu masih semester 1 dan MBA, terus memang di kampus tidak ada mekanisme untuk mengeluarkan mahasiswa dan sebagainya. Terus tapi dia sendiri akhirnya merasakan bagaimana dampak dari apa yang dia lakukan gitu, bahwa dia harus kerepotan bawa bayinya ke kampus, terus bangun tengah malam dan sebagainya, hal-hal yang mungkin tidak bisa digantikan oleh orang lain walaupun mungkin orang tuanya tuh cukup mampu menyediakan pembantu, tapi masalah menyusui, terus ikatan batin dan sebagainya. Terus kemudian saya pernah membaca satu quote bahwa yang namanya memiliki anak itu seperti membuat tato di wajah, jadi harus dengan komitmen penuh. Sama seperti kemudian ketika kita mengunggah sesuatu di internet itu memang harus dengan komitmen penuh, yakin bahwa itu tidak akan mungkin bisa dihapus. Nah, maka saya kadang-kadang akhirnya membuka rumah saya itu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, kadang-kadang adik-adik itu datang dengan berbagai permasalahan dan cerita dan curhat. Disitulah kemudian pintu masuk kita bisa kita ini, bahwa oke, you kalau mau punya, senang pertama mungkin banyak yang like, banyak follower, tapi lama-lama saya tanya, kok nggak rasa risih dengan gayamu berpakaian, joget-joget? Bagaimana seandainya kau punya foto itu di capture dan kemudian saya tunjukkan beberapa. Di situ kemudian edukasi terjadi seperti itu. Karena anak-anak kita itu terus terang mereka lah yang disebut dengan natif digital. Bapak Ibu tercinta, saya dan Bapak Ibu sekalian bukan natif digital. Mohon maaf. Natif digital itu adalah mereka anak-anak yang lahir setelah tahun 2000. Setelah tahun 2000 mereka
belajar, siapa yang kemudian mengajarkan mereka tentang internet, siapa yang mengajarkan mereka tentang konten? Kita sebenarnya secara tidak sadar. Kita dari dalam kandungan, ibu-ibu sudah lebih sibuk megang HP dibandingkan tangan suami, katakanlah seperti itu. Anak-anak itu belajar itu dari dalam kandungan. Nah, nggak heran kalau anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang lahir di atas tahun 2000, itu mereka sangat cepat mengerti teknologi informasi. Kemudian Pak Billy, apa ya saya mau katakan, situasi yang Bapak alami samalah dengan kami di Papua. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di perguruan tinggi. Tapi ada satu quote yang menulis begini, orang-orang tidak akan mengingat apa yang kita katakan, orang-orang tidak akan mengingat apa yang kita berikan, tapi orang-orang akan mengingat bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Jadi saya percaya hari ini mungkin Bapak Ibu guru kita berjibaku dengan anak-anak yang dalam tanda kutip kita tidak bisa menjangkau mereka, karena memang Khalil Gibran juga bilang bahwa anak-anak itu adalah anak panah yang terlepas, sementara kita adalah busurnya. Sampai kapanpun busur tidak akan pernah bisa mengejar anak panah, karena anak panah melesat jauh. Tetapi busur bisa mengendalikan anak panah. Nah, apa yang dikatakan Bu Sulistia, mungkin saya bisa sharing. Ibu, pertama kalau mau melihat apakah, ini kita bicara tentang digital security ya. Insya Allah kalau seandainya nanti saya diizinkan lagi untuk berbagi, saya mau mungkin ada satu sesi khusus nanti kita bicara khusus tentang digital security. Karena memang di Rumah Belajar Papua kami ada adik-adik yang punya resource untuk itu. Mereka sudah sampai tingkatan developer, hacker, mereka sangat mengerti bagaimana keamanan digital sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketika search engine di Google, maka lihat kalau di bagian yang kalau ada apa sih istilahnya URL ya, itu kalau katakanlah kita ketik katakanlah media Indonesia, maka di situ nanti Google akan ada tanda gembok kecil. Biasanya jadi ada tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri, terus kemudian ada reload yang tanda panah memutar, kemudian di sebelahnya ada gembok, gambar gembok. Kalau Bapak Ibu searching di media seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat tanda gemboknya itu dikasih silang merah, jangan coba-coba masuk. Karena berarti akun tersebut tidak diverifikasi oleh Google dan kemungkinan itu mengandung malware. Jadi berbahaya. Bisa jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu men-searching atau mengambil informasi atau membaca informasi dari situ, ada hacker yang masuk dan mencuri data Bapak Ibu di komputer. Bapak Ibu bilang gini, loh kok bisa? Kan saya, ya inilah yang disebut dengan teknologi informasi karena kita semua terhubung. Komputer saya saat ini sebenarnya terhubung dengan seluruh komputer Bapak Ibu yang ada di dalam room ini. Semua ini. Ada sekian orang ini. Ada seberapa? 20 atau 30? Saya 48. bisa ada 48. Ya, ada 48. Saya bisa saja ketika Bapak Ibu sedang ngobrol dengan saya bisa saat ini mencuri data Bapak Ibu. Pada tingkatan tertentu saya bahkan mungkin bisa mematikan dan menyalakan mikrofon, mematikan dan menyalakan kamera Bapak Ibu, seperti itu. Dan itu sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadar ya. Ketika selesai menggunakan laptop, kita kebiasaan membiarkan laptop itu terbuka, apalagi di kamar, kemudian kita ganti baju. Beberapa teman-teman itu kami menemukan kasus seperti itu. Loh, saya itu di sini loh, saya nggak ini situasinya waktu itu. Ternyata dia difoto melalui laptopnya dia.
ini mengerikan sekali memang. Jadi saran saya kedua, ketika Bapak Ibu selesai menggunakan laptop, matikan secara total. Shutdown, tutup laptop. Paling baik adalah sebenarnya memplug ban mikrofon juga sebenarnya. Tapi itu sebenarnya untuk teman-teman yang seperti di Komnas HAM itu mereka sudah sampai tingkat security-nya seperti itu ya. Kamera juga mereka kamera laptop di lakban gitu. Tapi kalau saran saya nanti kalau seandainya selesai dari kegiatan ini nih, Bapak Ibu jangan lupa sign out, matikan komputer, matikan secara total, jangan cuma dalam posisi standby, kemudian tutup laptopnya. Satu itu mencegah orang mengintip, tapi yang kedua juga jangan sampai kesenggol, jatuh dan sebagainya, itu lebih parah ya. Nah, yang ketiga adalah perhatikan biasanya kalau sumber tulisan itu nggak jelas, itu biasanya mereka tidak menurut siapa gitu, profesor siapa. Tapi kadang-kadang walaupun mereka menulis profesor, doktor, sekian apa-apa itu, kadang-kadang namanya juga cuma abal-abal. Kalau dia orang yang punya reputasi, maka silakan Bapak Ibu copy paste namanya, kemudian cari di Google. Nah, kalau kalian sebagai seorang Arab yang mengetik nama saya Ridian Yasmin Kawasaraka, itu nanti akan muncul. Saya punya di Forlab di situs entah itu situs perguruan tinggi, situs pemerintah, kemudian ada pemberitaan di media massa, itu biasanya seperti itu. Apalagi kalau menyangkut penelitian yang fenomenal ya, itu seharusnya dia mendapatkan highlight dari media massa yang cukup baik sebenarnya. Atau minimal dia punya jurnal. Nah, mungkin tips-tips itu yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu supaya minimal kita mengarah pada tulisan dan sumber yang tepat. Itu Bu. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Dian atas tips-tipsnya Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa mengedukasi siswa-siswi kita. Maaf Bu, menyambung. Kalau kita misalkan kita membuka situs web, terus kemudian ada tulisan not secure gitu ya di sampingnya, apa itu aman Bu situs web tersebut? Itu sudah tidak aman, pasti tidak aman. Sebaiknya tidak usah diteruskan. Begitu. Baik, Bu. Termasuk juga Bapak Ibu, mohon maaf, hati-hati mendownload aplikasi dari Google Play atau App Store karena silakan searching. Saya baru baca kemarin ada 3 sampai 4 aplikasi yang ternyata mereka menggunakan itu untuk mencuri data pribadi dari pengguna ponsel. Jadi kan kita di handphone kadang-kadang kita nyimpan nomor rekening, password. Nah itu mereka bisa itu melalui aplikasi. Jadi Bapak Ibu sangat betul-betul sangat hati-hati, terutama game ya, itu benar-benar harus hati-hati untuk mendownload. Kalau seandainya bagi saya seandainya tidak penting-penting amat, nggak usah di-download. Salah satu ciri handphone kita itu disusupi malware adalah handphone kita tuh cepet banget baterainya habis. Itu salah satu ciri perasaan tuh saya kok biasanya tuh 2 hari baru ngecas, terus handphonenya ini handphone baru. Biasanya 2 hari, kalau pemakaian normal 2 hari atau 2 hari setengah lah baru ngecas. Ini kenapa baru setengah hari udah ini nih udah harus ngecas lagi gitu. Itu salah satu ciri bahwa Bapak Ibu punya handphone sebenarnya sudah disusupi malware, jadi sebaiknya install aja ulang semua. Dihapus semua software, mau yang penting nggak penting kasih kosong lagi, terus paling bagus bawa ke tukang ke service handphone, dikosongkan lagi, terus baru di-download ulang. Kalau bisa ganti email. Itu reset pabrik gitu ya Bu ya istilahnya ya?
Bukan, di ini dihapus semuanya. Oh, Jadi apa namanya, Facebooknya di uninstall, Google Chrome-nya di uninstall, kalau bisa di uninstall ya, yang bisa di uninstall semuanya, baru kemudian kita ganti password. Kita ganti password, oh kalau iya. ganti email, ganti password, baru kemudian kita menginstal lagi software yang benar-benar kita rasa kita perlukan ya, aplikasi yang rasa kita perlu, seperti mungkin Instagram mungkin ya, untuk memantau anak-anak kita main Instagram kayak gimana sih, atau terus Instagram sekolah gitu kan, informasi-informasi juga kan, soal WhatsApp seperti itu. Jadi Iya. terutama sih sebenarnya yang bocor banyak ini di game sebenarnya, di game-game. Yang anak-anak zaman now itu kan nggak tahu gamenya udah berapa ribu itu. Iya, betul, Bu. Jadi pernah juga ini ya, Bu Dian, saya ini alami sendiri waktu itu. Jadi saya lupa entah itu saya mengklik apa, tapi yang jelas seandainya ada link yang saya klik itu pasti berkaitan dengan pendidikan, seingat saya seperti itu. Tapi Ya. pernah satu kali jadi Facebook saya itu dia men-share film-film tidak benar begitu. Dan itu saya tidak Baik. tahu, yang tahu teman-teman saya bilang, Lis, kok kamu share begitu, kayaknya di hacker gitu. Nah, seperti itu. Nah, solusinya betul seperti yang Ibu Dian bilang tadi, bahwa kita ganti passwordnya gitu, kita ganti password. Tapi ada beberapa teman, Ibu, entah itu bagaimana caranya, dia sudah ganti password juga, tapi masih tetap bisa juga diganti gitu. Itu saya juga sampai sekarang masih kurang tahu. Tapi Baik. kalau punya saya kebetulan solusinya hanya ganti password saja sudah bisa lagi normal gitu, Bu. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang tergoda untuk main kuis-kuisan. Yang kuis-kuis apa di Facebook ya, terutama ya, ini untuk kepribadian atau apa gitu kan. Siapa sih malaikat pelindungmu, siapa ya, segala macam. Nah, itu satu. Bapak Ibu, ada pepatah Inggris bilang there is no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Kadang-kadang resource seperti itu juga disusupi oleh hal-hal yang entah virus, entah malware seperti ya. Itu seperti itu ya. Nah, solusinya untuk temannya Ibu Sulis mungkin, dan untuk kita semua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di angka 1, 2, 3, 4 sampai 0 itu, sampai 8 itu ada tanda seru, tanda hashtag, tanda dolar. Saran saya yang saya dapat dari adik-adik saya yang hacker, mereka mengatakan masukkan kode itu ke dalam password Bapak Ibu. Contohnya, katakanlah Ibu Sulis punya password Sulistia, maka S-nya ganti dengan tanda dolar. Terus, iya. Ya, itu yang disebut dengan coding. Ketika kita membuat password dengan coding, maka kita seperti membuat tato di tubuh kita. Itu akan lebih susah dibaca oleh hacker sebenarnya. Dan jadi pakai yang tanda di atasnya angka-angka itu ya, Bu ya? Iya. Dolar, pagar, kayak gitu ya? Iya. Boleh makainya 1, boleh makainya 2, nggak apa-apa. Katakanlah mungkin Sulistia, S-nya diganti tanda dolar, terus pakai hashtag, terus pakai persen gitu. Sulistia 100% boleh gitu. Oh iya, oke, Bu. Wah, ini tips yang sangat berguna ini. Ini berarti berkaitan dengan kekuatan password ya, Bu ya. Karena sekarang kalau tidak salah kan ada siswa-siswa itu cerdas sekali, mereka tahu aplikasi, saya juga tidak tahu sebenarnya. Mereka tahu aplikasi yang bisa membobol password begitu. Saya juga kurang tahu apa itu. Iya. Jadi kalau bicara tentang komputer, bahasa komputer itu kan dia membaca 0, 1, 0, 1. 0 itu adalah tidak ada, betul. 1 itu adalah ada. Jadi ketika kita masukkan coding selain angka itu, maka aplikasi akan sulit melacak. Jadi kita seperti kalau ibarat di tubuh kita seperti bikin tato lah, atau kita bikin seperti dinding gitu ya, dinding untuk memisahkan itu gitu. Jadi
akan lebih sulit. Itu pengalaman dari yang saya rasa sendiri, tapi juga dari sebenarnya input dari teman-teman di Rumah Belajar Papua yang ada beberapa yang memang mereka hacker, tapi hacker baik ya, hacker baik. Hacker yang jadi menguji coba security satu bank, itu mereka memang dibayar untuk menghack itu, untuk melihat itu. Ya, baik Bapak Ibu, sangat super sekali. Bapak Ibu jadi bisa dipraktekkan, silahkan emailnya diganti passwordnya menggunakan coding yang Ibu Dian sarankan, menggunakan simbol-simbol yang ada di atas angka dari keyboard kita. Saya juga akan mengganti Bu, karena biasa saya kan sering lupa, saya pakai entah itu tanggal lahir, entah seperti apa seperti itu. Tapi mungkin mulai kali ini untuk media-media yang kita anggap itu perlu, Facebook itu sangat penting karena itu media kita juga untuk sharing dengan siswa. Ada beberapa saya gunakan untuk itu. Mungkin Bapak Ibu bisa aplikasikan password Facebooknya itu diganti. Malah kadang-kadang ada juga yang lupa dengan password Facebooknya ini Bu. Oke. Baik, Ibu Dian, ini ada Bapak Ibu tadi saya lihat ada yang raise hand di screen, tapi siapa sudah hilang ini Pak? Siapa tadi ya? Suhaimin kah siapa tadi nih? Ada yang mau bertanya tapi sudah diturunkan, sudah low ini, low hand. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Kalau tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan yang di kolom komentar, di kolom chat ini. Bapak Ibu, ya jika ada yang ditanyakan bisa raise hand, atau kalau bisa dinyalakan mic-nya langsung juga boleh, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sampai, maaf Ibu Chandra, kita sampai jam berapa? Ini sudah jam 9 Bu, sampai jam berapa? 15 menit lagi. Kalau memang itu di kolom chat ada pertanyaan nggak? Iya, ada pertanyaan. Saya bacakan di kolom chat saja berarti ya Ibu. Saya ada nulis tuh. Untuk security kayaknya penting ya, Dian. Jadi kayaknya anak-anak, jadi mungkin kalau memang ada panduan gitu yang bisa dibagi ke kita, itu mungkin kita perlu share ke anak-anak supaya mereka juga bisa membentengi diri mereka untuk tidak kebablasan. Artinya jangan nunggu salah dong kalau untuk bisa. Kayaknya sedih banget kalau nunggu salah baru mereka bisa sadar. Betul. Kalau bisa diperbaiki, kalau misalnya yang tidak bisa diperbaiki itu kan, atau yang betul-betul masa depannya dipertaruhkan kan, kasihan. Kalau memang saya sih Pak menjelaskan ke anak-anak tuh gini, kita untuk tahu kedalaman jurang itu perlu terjun nggak Bu, ya seperti itu. Jadi seseorang itu dengan penalarannya, dengan berpikir sehatnya itu kan tidak perlu ngetes kedalaman jurang dengan terjun, tapi dengan berpikir itu bisa. Saya kasih istilahnya seperti itu. Tapi kan anak-anak kan nggak cukup dikata-katain ya, tapi harus bisa. Benar, ya, benar. Ya, tertarik dengan TikTok itu gara-gara ngelihat anak-anak itu kok gandrung sekali ya dengan TikTok. Dan memang betul ketika kita masuk itu kayak di panggung boneka trombolinnya Pinocchio itu ya. Jadi kita bisa larut, bener, dan memang seru banget. Dan ada kayak misalnya satu lagu itu sekian orang itu follow ya, mengikuti memang seru sih, ada yang joget-joget apa segala macam. Untuk masuk membuat hal positif emang luar biasa, itu butuh energi gede Bu Sulis. Tapi anak-anak itu memang kayak kreatif menciptakan konten yang disukai, sampai anakku tuh bilang, Nisa bilang, Mama kalau bikin konten itu jangan yang kayak ngegurui sekali, jadi harus ada seru, kemudian tidak ada kesan menggurui, karena ketika kita menggurui itu mereka bakal tinggalkan. Nah itu juga kan membuat kita ini ya pusing juga nih, gimana bikin konten yang disukai tapi yang jelas Bu Chan, kalau kita guru bikin konten pasti urusannya pendidikan pasti tidak disukai.
Ya memang ada juga sih yang ini ya, bahkan ada banyak dokter di sana, ada dosen-dosen juga. Oh iya betul juga ya. Cuman kan terbatas ya konten yang dalam durasi 30 detik sampai 1 menit dan tertarik itu juga akan menguras energi. Kayak saya tuh nggak terbiasa, lumayan bisa sampai 3 hari baru bisa jadi 30 detik itu. Ibu Chan kemarin bikin konten apa Ibu Chan? Mohon maaf, kita bisa sharing. Karena ada beberapa itu yang mulai melirik media ini. Mungkin karena siswa itu suka pakai TikTok. Ada beberapa yang menggunakan TikTok. Mungkin kita bisa jadikan sebagai busur yang kata Ibu Dian tadi sampaikan. Untuk mengarahkan siswa sebenarnya TikTok ini bisa bermanfaat untuk ini loh. Kayak gitu mungkin. Iya, belum coba ya. Saya matematika jelas, matematika. Tapi ya itu, kita itu kan punya pakem sendiri. Oh, KD sekian, materinya kayak gimana, itu toh KD apa aja. Tapi begitu dihadapkan harus menyampaikan dalam durasi 30 detik sampai 1 menit, terus materinya 10 halaman, itu gimana? Itu kan jadi dan harus menarik. Itu nih gila banget gitu. Saya baru udah bisa buat 3. Itu juga ya itu kita nggak biasa, tapi mencoba biasa itu juga penting. Jadi pada saat saya berbuat itu saya dianggap jadi bagian dari mereka. Jadi waktu ngobrol dengan anak-anak, oh Bu Chan juga bikin TikTok gitu ya. Saya bisa melihat anak-anak yang kreatif itu yang membuat itu. Saya juga puji di sekolah, sekaligus saya bisa memantau mereka memposting apa aja sih gitu. Coba mungkin penting juga bagi kita bukan hanya mengejudge mereka seperti itu ya, karena mengikuti kayak mereka itu nggak gampang juga. Dia udah pernah punya TikTok, akun TikTok? Kalau saya begini Bu, itu keren ya. Tapi saya termasuk sebenarnya numpang lihat TikTok sebenarnya, numpang lihat TikTok, tapi secara nggak langsung dilihat Instagram. Lewat Instagram lihat beberapa. Ada tips. Saya ini kan termasuk orang yang dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA tuh saya punya nilai matematika cuma 6. Ini harus saya akui. Tapi ternyata sekarang saya belajar matematika lagi. Ternyata lebih enak ketika saya ngelihatnya di TikTok gitu. Oh dia ada tuh yang ini perkalian ini terus cara Jepang, cara Cina gitu. Oh ternyata sesederhana itu gitu. Nggak seribet itu. Terus perkalian 9 yang 9 kali 1 sampai 9 kali 9 itu ternyata cuma dibolak-balik doang gitu angkanya. Dibalik dari bawah ke atas. Saya juga lihat. Saya ketawa. Tapi ada motivasi dari ini juga ya. Fotografi. Saya bilang ke mahasiswa saya, lu belajar deh fotografi bener baik-baik. Oh ini saya bilang, yes, suruh kalian beli kamera mahal-mahal gitu. Saya kasih tunjuk, saya punya foto yang dibeli dengan harga cukup tinggi. Itu saya buatnya pakai kamera handphone. Mereka nggak percaya. Akhirnya saya tunjukkan metadatanya. Nah, uang itu salah satu motivasi juga. Jadi ketika kita mungkin bisa seperti ini. Oke, kamu punya follower banyak yang like, tapi kamu punya kalau mau bisa ngasilin duit, pasti orang lama-lama akan melihat kok isi kontenmu apa gitu. Ketika isi kontenmu bagus, kamu lama-lama akan punya follower makin banyak dan kamu bisa dapat uang dari situ. Atau bahkan untuk yang saya kebetulan tidak punya TikTok, tapi saya cerita ke mahasiswa saya, salah satu rujukan ketika saya menulis proposal dan waktu itu dapat dana, saya menang dari Ford Foundation 150 juta dan sekarang saya juga lagi ikut programnya WEA, Women Earth Alliance. Itu saya kursus selama 6 bulan dan saya dapat hadiah $12.500 itu berarti hampir 200 juta. Itu saya bilang, saya tunjukin ini ketika saya menjelaskan siapa Dian Wasaraka, saya adalah seorang blogger, saya kasih masuk link blog saya dan itu kemudian dibaca.
kita bisa melihat itu gitu. Oh, ini yang baca dari mana, berapa negara, apa kata kuncinya apa. Nah, adik-adik mahasiswa itu kemudian, oh iya ya, kalau saya menulis dengan baik, berarti saya harus membaca gitu. Kalau saya mau membaca, berarti saya harus mempunyai rujukan yang benar. Nah, itu motivasi uang mungkin bisa menjadi salah satu pintu masuk begitu, Ibu. Kalau selain tadi seperti yang Nisa bilang, jangan menggurui dong, anak zaman now mana mau digurui. Ya baik, Ibu. Ini anak-anak jadi ini kita ya, jadi referensi kita juga ya, anak. Karena kan mereka yang bijak sebenarnya. Kita banyak belajar dari mereka, dan mereka penduduk. Kalau bahasanya Prof. Renal Kasali kan, anak-anak itu penduduk, jadi nggak usah belajar. Kita aja yang dari dunia lain harus. Cuman ya itu ngeri banget kalau salah arah itu yang takut. Oke, 5 menit lagi kalau tidak ada bisa closing statement. Menarik banget ya, alhamdulillah. Menarik ini tembus berapa? Biasanya 58 sepi loh, kemudian ini Alhamdulillah. Mungkin karena materi yang dibahas kali ini betul-betul real terjadi di sekitar kita, Ibu. Karena mau tidak mau bisa jadi tahun ajaran baru kita tidak terlepas dari yang namanya belajar online atau belajar daring. Seandainya wilayahnya aman juga pasti blended learning. Karena pasti model tatap mukanya terbatas. Jadi apa yang disampaikan pada saat ini menurut saya sangat bermanfaat, terutama tadi adalah security, bagaimana cara kita membuka website supaya itu tidak menjadi bumerang untuk kita sendiri, data-data kita tidak dicuri. Kemudian tips yang tidak kalah pentingnya, jangan membiarkan laptop kita posisi on atau posisi standby sementara kita melakukan hal-hal pribadi. Mungkin kamera dikasih selotip, nah itu sangat bagus sekali. Saya juga menggunakan itu. Jadi kamera saya kasih selotip. Jaga kemungkinan kalau kita sudah mengklik videonya, tapi bisa jadi bisa terekam juga. Saya pernah seperti itu, Bu. Baik, Ibu Dian, Ibu Chandra, kita closing ya, Bu. Ini sudah jam 9:10. Oke, iya. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, sangat menarik sekali bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama, apa yang kita sharing bersama bisa menjadi pengalaman kita dan kita bisa mungkin gunakan di sekolah kita masing-masing menjadi motivasi, menjadi solusi terbaik yang bisa kita aplikasikan kepada siswa-siswi kita. Tidak lupa ucapan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Dian Wasaraka. Sukses selalu Ibu, kami tunggu karya-karyanya yang membawa inspirasi bagi kami semua guru-guru di wilayah Papua Barat khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada room kali ini, yang masih bersama dengan kami Kaswari hingga pukul 9 untuk wilayah Indonesia Timur. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ikuti kami lagi 2 minggu ke depan di Kaswari dengan materi yang tidak kalah menarik dengan pembicara selanjutnya. Kami juga mohon mungkin Ibu Dian lain waktu kita undang lagi sebagai pemateri Ibu Dian. Ada closing statement Bu Sulis. Oh, Ibu Dian, oh iya betul, maaf saya lupa. Ibu Dian, silakan closing statement dulu sebelum saya tutup webinar kita kali ini. Silakan Ibu Dian. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Closing statement saya sederhana saja. Tadi pertanyaannya bisa nyalakan video untuk foto bersama. Iya. Jadi closing statement saya sederhana saja. Tadi di akhir presentasi saya bertanya, apakah kita tangan ataukah kita tanah lempung? Jawabannya kita adalah keduanya. Jangan pernah berhenti belajar, karena guru, dia walaupun dia seorang guru, tapi dia tetap adalah seorang murid. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sampai hari ini saya masih tetap menyebut guru SD saya adalah ibu guruku. Bahkan guru SMA, guru TK, saya masih tetap memanggil ibu guruku. Jadi walaupun saya sudah seorang dosen dan insya Allah mohon doanya mudah-mudahan saya bisa PhD di Cambridge. Amin. Saya tetap adalah seorang murid seperti itu.
Tapi di satu sisi saya juga adalah tangan yang saya ingin dengan tangan itu saya bisa membentuk tanah lempung mahasiswa-mahasiswa saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja. Wah, super sekali. Terima kasih Ibu, sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu. Semoga Bangga kita ya kita semua punya keren. Papua Barat punya Ibu Diana Keren, sekarang. betul. Sebenarnya masih sangat banyak juga Bu ya yang berkualitas di Papua Barat, cuma mungkin perlu kita munculkan Bu di Kaswari ini untuk menginspirasi. Dan apa yang Ibu Dian utarakan sebagai closing statement itu semoga juga bisa mengimbas kepada kita semua. Marilah kita menjadi tangan yang dapat membentuk siswa-siswi kita dan menumbuhkan karakter baik dari siswa-siswi kita. Terima kasih Ibu Dian Wasaraka, sukses selalu dan semoga apa yang dicita-citakan di Cambridge lancar dan bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar lagi kepada kami, putra-putri Papua dan Papua Barat dan seluruh Indonesia. Terima kasih Ibu, kami mohon kesediaannya lain waktu bisa menjadi pemateri lagi di acara Kaswari kali ini. Kami mohon kesediaannya jika Ibu berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di room atas kesediaannya untuk bersama kami berpartisipasi saling sharing untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, izinkan saya Sulistia Budiwati bersama seluruh panitia dari Kaswari untuk undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan pemateri yang semoga sangat bermanfaat dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sulis. Terima kasih Bu Chan. Terima kasih Pak Bungkus. Jangan lupa isi absennya untuk mendapatkan sertifikat. Sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Baik. Pamit undur diri ya. Nggih, sama-sama Bu Chan, Bu Sulis. Pak Ilham mengisi presensi sekitar 5 menit ngobrolnya. Terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa sampai jumpa 2 minggu mendatang. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu Bu. Tunggu Ibu.
Thank you.